Sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Ini yang lagi rame ya, tentang Yai Mim dan Mbak Sahara. Yang plot twistnya ternyata yang salah itu adalah Mbak Sahara, yang notabene yang memviralkan kasus ini. Nah, aku mau bahas peran di mana RT, RW, lurah, camat, sampai wali kota Malang. Jadi gini guys, aku juga punya pengalaman yang tidak mengenakan, punya rumah di Malang, Kecamatan Kedung Kandang, desanya inisial, kelurahannya ya inisial B. Nah, aku 5 tahun yang lalu aku beli rumah di situ ya guys, Kecamatan Kedung Kandang, Kelurahan B. Di situ tuh yang aku beli kebetulan itu kan punya temanku klaster di perumahan yang mangkrak. Nah, perumahannya mangkrak, terus aku beli paling pinggir sendiri. Kenapa aku beli ya? Aku ingin investasi, dan waktu itu aku ingin membantu temanku karena penjualnya temanku itu biar dapat cash dari aku. Nah gini guys, ceritanya 5 tahun aku kuasai, 1 tahun pertama itu aman-aman aja karena waktu itu belum kedatangan preman jelek ya. Maaf aku harus menyebut preman jelek karena nggak semua preman itu kan jelek, ada preman yang baik ya. Nah sebelum kedatangan ini aman, damai, sentosa. Terus di tahun kedua guys, si preman jelek ini datang dan dia menguasai klaster yang ada di situ. Rumah-rumah yang mangkrak itu dia sewain ke orang-orang lain, duitnya buat dia sendiri ya. Padahal jelas itu semua bukan milik dia. Termasuk guys rumahku. Nah rumahku juga dikontrakin sama si preman jelek ini ke orang lain, dan aku nggak terima uangnya yang menikmati si preman jelek tadi. Otomatis 1 tahun jalan aku tahu rumahku dikontrakin orang lain, dikuasai orang lain, aku marah dong. Dan saat itu aku ke RT RW, ternyata mereka angkat tangan nggak bisa ngatasin si preman jelek ini. Padahal preman jelek ini sudah jelas sering bikin gaduh di kelurahan di situ, sudah jelas suka diusir orang dari kontrak rumah ke satu yang lain gitu, suka bikin onar. Pokoknya semua tahu ini preman jelek banget gitu loh. Tetapi RT RW nggak bisa apa-apa, nggak berkutik di hadapan preman ini karena takut. Akhirnya aku diarahkan mediasi ke kelurahan. Di kelurahan alhamdulillah dimediasi dengan baik oleh 3 pilar, Babin Kamtipmas, Babinsa, sama Pak Lurah. Kita sepakat rumah itu harus dikosongkan dan aku ngasih kompensasi ke preman jelek itu 1,5 untuk beresin rumah itu. Dan beneran guys, aku bayar, dibantu desa, kita ada pernyataannya tuh disimpan di kelurahan itu ya guys, masih ada sampai sekarang aku yakin. Dan aku punya video-video semuanya, cuman nggak aku viralkan. Terus setelah itu rumahku kosong. Nah 1 tahun aku biarin, aku nggak sempat karena aku kan jauh tinggal di Kediri. Tahun ketiga ini dikuasai sama preman itu lagi guys. Dan aku waktu itu telepon RT RW minta bantuan, mereka angkat tangan nggak bisa bantu. Terus kemudian aku telepon Babin Kamtipmas, Babinsa, mereka no jawaban, no respon. Aduh aku mau mediasi lagi, aku satu terkendala jauh, yang kedua pasti nanti ujung-ujungnya kompensasi lagi. Nah akhirnya di tahun ketiga ini aku nyari preman yang baik ya guys ya. Preman yang baik ini agar pendekatan kepada preman yang jelek, agar mengosongkan rumah. Dan alhamdulillah aku berhasil. Aku nggak pakai jalur RT RW, lurah dan lain-lain karena percuma guys, percuma karena udah ada kesepakatan itu, mereka nggak bisa ngusir, bahkan mereka aku WA gitu cuek semuanya, intinya nggak bisa ngatasin. Nah dengan jasa preman baik ini akhirnya aku bisa ngusir si preman jelek itu. Aku ngasih lagi kompensasi 3 juta rupiah guys, nggak apa-apa aku bayar. Setelah aku itu bangun ya, setelah itu aku anggurin dulu rumahnya, tapi aku pagar, aku renovasi, aku pagar tinggi, aku hadapin ke jalan kampung sehingga aku nggak berhadapan dengan preman jelek tadi. Alhamdulillah setelah 1 tahun berlalu, akhirnya di tahun keempat rumahku ini disewa sama orang. Alhamdulillah orangnya baik juga yang nyewa. Terus kemudian intinya aku komunikasi dan aku terima kasih rumahku dijagain. Nah dan ini aku sudah ayam lagi ya, tapi preman jeleknya itu masih tinggal di situ. Ya alhamdulillah juga yang ngontrak di rumahku sudah nggak diganggu lagi. Nah jadi itu loh guys, yang aku sayangkan itu. Bahkan ketika preman baikku itu negosiasi sama preman jelek, ini kan ternyata juga koordinasi dengan 3 pilar, salah satunya dengan Babinsa setempat itu. Nah ini aku dapat omongan yang gak enak dari preman baik yang bantu aku tadi itu, bilangnya gini, ya gimana kelurahan mau bantu, uang cuma dikasih cepek gitu. Itu bilangnya seperti itu. Jadi aku cuma ngasih uang sedikit banget waktu mediasi itu kepada mereka semuanya, sehingga ketika rumahku dikuasai preman itu lagi, mereka nggak ada yang berani berbuat. Padahal semua tahu loh kalau aku bersertifikat punya rumah itu, aku jelas banget aku pegang sertifikatnya, tetapi untuk ngusir preman aja nggak bisa. Nah akhirnya ya aku jadi korban, aku harus bayar kompensasi ke 2 orang yang jelek-jelek tadi gitu ya, yang preman yang jelek gitu ya, maksudnya 2 kali ke preman yang jelek tadi. Nah jadi gitu ya guys, kalau tanya di mana sih pemerintah setempat RT RW-nya, ya kurang lebih yang aku alami sama, beda kecamatan, beda kelurahan, tetapi masih sama-sama di Malang.